tentang materi fisika yang bisa dijadikan dalam bentuk animasi. Yang seperti kita ketahui, fisika identik dengan teori, hafalan, dan rumus. Melalui animasi jauh lebih hidup dan lebih mudah dicerna oleh para siswa-siswa. Kali ini kita kedatangan ayu kelas dan kakak kelas. Yuk kita langsung saja mulai. Kak, terima kasih sudah mau hadir pada podcast kami. Sebelum mulai lebih jauh, bisa Kak sapa-sapa dulu kepada teman-teman yang lagi dengerin. Halo Semandas, perkenalkan nih, nama saya Marsa Aditya Huada bersama dengan saya. Halo Senanda, saya Umbang Oktaviani dan di sini saya dan Marcel dari kelas 12. Jadi kalau kakak-kakak dengar kata fisika dan teknologi, apa sih yang langsung terbayangkan di dalam pikiran kakak-kakak? Dan menurut kakak-kakak, kenapa mereka saling berhubungan? Kalau berkaitan sih, kalau fisika dan teknologi itu sangat berhubungan ya. Banget. Ya, soalnya fisika itu adalah konsep dasar dari terciptanya sebuah teknologi yang akan kita gunakan. Nah, untuk penjelasan teknologinya sepertinya Yuma lebih tahu nih daripada Kak Marcel. Ya, Kak Marcel nih tahu banget ya. Rumah ini masuk jurusannya di bagian teknologi. Jadi kalau dengan teknologi pastinya terbayang tentang inovasi-inovasi ya sih. Yang untuk mendukung kegiatan kita sehari-hari gitu. Untuk hubungannya dengan fisika sendiri tentunya karena Kak Marcel ini berhubungan banget. Jadi selanjutnya Kak, kami telah membuat animasi yang berjudul gerak vertikal ke atas. Langkah utama kita pilih objek yang diinginkan. Lalu pilih latar belakang yang sesuai. Kemudian kita buat variabel Y0 untuk menentukan posisi awal bola. Selanjutnya kita buat variabel V0 untuk menentukan kecepatan awal bola. Berikutnya kita buat variabel T untuk menentukan waktu bola. Kemudian kita buat variabel G untuk menentukan kecepatan awal bola. Lalu kita buat variabel YT untuk menentukan posisi bola pada waktu tertentu. Berikutnya tambahkan variabel dan ubah menjadi minus 114. Tambahkan lagi variabel di bawahnya, lalu ubah variabel G di atas menjadi Y0. Kemudian ubah variabel G menjadi 9,8. Tambahkan lagi variabel di bawahnya, dan ubah menjadi V0. Lalu ubah variabel V0 menjadi 70. Dan tambahkan lagi variabel di bawahnya, dan ubah menjadi T. Lalu tambahkan variabel motion seperti ini, di bawah Y0. Selanjutnya, ubah X menjadi 4 dan Y menjadi minus 114. Lalu ke motion, dan letakkan Y0 untuk menutupi minus 114. Dan tambahkan variabel di bawahnya, dan ubah menjadi YT. Lanjut operator, dan tambahkan balok yang paling atas, dan letakkan di samping variabel YT. Lalu tambahkan balok yang kedua. Dan tambahkan variabel Y0 dan letakkan di balok hijau pertama. Lanjut operator dan tambahkan balok ketiga. Lanjut tambahkan variabel V0 pada balok hijau kedua. Kemudian tambahkan variabel T pada balok hijau ketiga. Balik lagi ke operator dan tambahkan balok ketiga. Lalu isi 0,5 pada balok hijau keempat. Dan tambahkan lagi balok hijau ketiga. Lalu tambahkan variabel G pada balok hijau kelima. Setelah itu ke operator dan tambahkan balok hijau ketiga. Dan tambahkan variabel T pada balok ke-6 dan ke-7. Lalu tambahkan balok kontrol seperti ini. Ke motion dan tambahkan balok kelima seperti ini. Dan ubah X menjadi 4, dan Y menjadi minus 114. Tambahkan variabel YT, dan letakkan di minus 114. Tambahkan variabel, dan ubah menjadi T waktu, dan ubah menjadi 0,1. Lanjut sensing dan tambahkan balok yang paling atas, dan ubah menjadi age.
lalu gabungkan keduanya. Dan ubah 9,8 menjadi minus 9,8. Dan tahap terakhir yaitu menambahkan bendera hijau agar objeknya bergerak. Dan beginilah hasilnya. Kira-kira materi selanjutnya apa sih Kak yang cocok dijadikan animasi berikutnya? Ini materi gerak vertikal ke atas ya. Iya. Kalau nggak salah gerak vertikal ke atas ini masuk bab besar gerak 2 dimensi. Iya, benar sekali. Mungkin untuk selanjutnya bisa direkam dari sebab selanjutnya. Yang selanjutnya kalian gampang mempelajari gerak parabola. Misalnya kalian lempar bola. Nah dari satu aktivitas yang kalian lakukan lempar bola itu kalian bisa cari banyak banget temuan. Misalnya ketinggian maksimum bola tadi atau kecepatan bola tadi menuju tanah dan lain-lain. Itu banyak. Menurut dari kakak sendiri nih, menurut kakak lebih ke global warming itu materi selanjutnya. Nah, apa sih global warming itu? Bagaimana pola kehidupan dan cuaca itu pada zaman sekarang ya? Apalagi kita tuh terasa panas, suhu nggak mendukung gitu, kadang dingin, kadang panas. Materi selanjutnya itu ada di hujan asam. Kalau kita ketahui itu dari SMP ataupun SD sudah belajar ya gimana terciptanya hujan. Di awalnya dari air laut yang menguap terbang ke atmosfer gitu dan menciptakan awan, dan awan itu menciptakan kristal. Dari kristal itu selanjutnya akan menjadi air yang akan jatuh ke permukaan tanah lagi. Nah, sedangkan untuk hujan asam ini adanya indikasi dari asap-asap kendaraan ataupun asap pabrik yang mengandung karbon dioksida, karbon monoksida yang bersifat asam ataupun bersifat racun gitu. Jadi asap yang terindikasi itu akan menyatu dengan awan di sekitar dan akan menciptakan kristal-kristal yang mengandung unsur zat tersebut seperti monoksida ataupun karbon dioksida, dan terciptalah hujan asam. Nah, hujan asam ini sifat korosif. Korosif itu sangat berbahaya untuk bangunan-bangunan dan di sekitar kita. Bangunan kita lebih cepat karatan, kalau karatan akan lebih cepat ambruknya, dan itu akan mengganggu keselamatan kita sendiri. Menurut kakak, materi selanjutnya yang bagus untuk dijadikan animasi itu adalah hujan asam. Jadi hanya tinggal menambahkan indikatornya itu, yaitu asap dari kendaraan ataupun pabrik. Tadi Melisa banyak sekali referensi kita buat materi kali ini. Selanjutnya Kak, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan animasi dalam fisika menurut kakak? Kelebihannya itu kita bisa nambah media belajar. Awalnya kita cuma pakai tulisan, pakai buku doang, kita mungkin ada siswa yang udah bosan metode yang biasa kita, dan dengan adanya animasi yang kalian buat mungkin bisa membantu banyak orang. Iya, sudah kata Kak Umay tadi bahwasanya ada kekurangan dan kelebihan. Apalagi di animasi ini sudah jelaskan mereka Umay ini bahwasanya untuk kelebihannya itu lebih mudah dipahami, siswa-siswi lebih mudah memahami materi tersebut. Jadi memang benar yang katakan Kak Umay. Jadi sepertinya itu lagi untuk kekurangan dan kelebihan dari menggunakan animasi dalam media belajar kita. Melisa, apa mau nanya lagi? Iya tidak. Jadi simpelnya teman-teman, fisika tidak hanya bisa ditemukan dari teks dan apalagi bisa digunakan menjadi animasi, karena generasi kita sekarang belajarnya teknologi. Sampai berjumpa di podcast kami lain kali. Dadah.